Nah, oke anak-anak, sekarang kita masuk ke pembelajaran yang terakhir, ya, itu ada tokoh dan penokohan cerita fiksi, itu pembelajaran bahasa Indonesia. Ya, kalian bisa buka di halaman 80. Nah, di sini anak-anak bisa lihat, ya, bahwa dalam sebuah cerita fiksi itu tentu ada tokoh-tokoh yang berperan di dalamnya, ya, dengan berbagai jenis karakter yang dimiliki oleh tokoh tersebut, ya. Jadi di sini kita akan melihat, ya, bagaimana pembagian sifat dari tokoh tersebut, ya. Jadi di sini dilihat dari dua jenisnya, ada dua jenis tokoh yang dibagi. Yang pertama ada tokoh protagonis dan tokoh antagonis. Nah, ini sudah Ibu jelaskan kemarin di subtema kedua tema 8, ya, tokoh antagonis, tokoh protagonis, kemudian ada tokoh tambahan, ada tokoh pendukung, ya. Oke, kita akan lihat bersama-sama tokoh yang pertama. Nah, tokoh protagonis itu adalah tokoh yang memperjuangkan kebenaran dan kejujuran, ya, serta dia memiliki watak yang baik, ya, watak yang baik misalnya seperti dia baik hati, kemudian tidak sombong, ramah, mudah tersenyum, suka menolong orang lain, ya, tidak suka berbohong. Nah, itu adalah contoh dari tokoh protagonis. Kemudian yang kedua itu adalah tokoh antagonis. Nah, tokoh antagonis ini adalah tokoh yang melawan kebenaran dan kejujuran, atau bisa kita sebut dengan tokoh yang jahat, atau dia selalu melakukan peran yang tidak baik di dalam sebuah cerita. Jadi di sini dia memiliki watak yang jelek. Misalnya dia pemarah, dia sombong, dia egois, ya. Seperti tadi dia suka berbuat jahat, tidak sopan dengan orang lain. Nah, itu adalah tokoh-tokoh yang dibagi atau dilihat berdasarkan sifatnya. Jadi ada dua, ada tokoh protagonis dan tokoh antagonis. Nah, seperti yang sudah kalian lakukan kemarin, ya. Nah, kalian kemarin sudah mempraktekkan membaca sebuah dongeng, ya, dongeng fabel atau dongeng yang bercerita tentang hewan. Nah, kalian sudah bisa melihat bagaimana mana tokoh di situ, kemudian wataknya seperti apa, ya, alurnya maju atau mundur, kemudian amanat atau pesan moralnya itu kalian sudah bisa tentukan kemarin karena sudah praktik satu-satu ke depan. Oke, nah di sini yang terakhir kita bisa baca cerita yang berjudul Legenda Si Lancang. Nah, anak-anak, kalian bisa membacanya di buku LKS kalian halaman 80. Itu ada cerita tentang Legenda Si Lancang. Ya, kalian bisa baca dulu cerita ini, kemudian nanti akan ada soal di bawahnya. Ya. Nah, ada tabel di situ. Ada 3 tabel yang harus diisi. Nah, sekarang anak-anak bisa baca dulu, ya, legenda tentang si lancang. Nah, kalau kalian sudah selesai membaca, maka kita akan menjawab beberapa pertanyaan yang berhubungan dengan cerita tersebut. Nah, yang pertama, siapa nama tokoh yang ada dalam cerita si lancang? Nah, ada siapa saja tokoh di dalam cerita si lancang tersebut? Nah, tokoh yang pertama tentunya itu adalah si lancang sendiri. Kemudian yang kedua itu adalah ibunya. Dan tokoh yang ketiga itu adalah 7 istri dari si lancang tadi. Nah, ini adalah nama-nama tokoh yang terdapat dalam cerita legenda si lancang. Nah, kemudian bagaimana watak dari ketiga tokoh ini? Ya. Nah, wataknya yang pertama si lancang, dia sombong, ya. Kemudian dia jahat, dia tidak mau mengakui ibunya sebagai ibu kandungnya karena dia melihat ibu tersebut memakai pakaian compang-camping, ya, tidak rapi, atau misalnya ibu tersebut tadi dia penuh dengan debu, penuh dengan kotoran, ya. Nah, kemudian yang selanjutnya dia juga orangnya pemarah, yaitu watak dari si lancang. Nah, watak dari ibunya dia sabar, dia baik hati, sama dengan 7 istrinya tadi, ya, mereka kasihan melihat ibu si lancang karena si lancang tadi tidak mau mengakui ibunya sebagai ibu kandungnya. Ya, nanti anak-anak bisa
tentukan sendiri ya bagaimana watak ibunya, kemudian bagaimana watak dari ketujuh istri si Lancang dalam cerita legenda si Lancang tadi. Kemudian kalimat apa yang mendukung dalam legenda si Lancang tadi? Nah, kalimat yang mendukungnya itu adalah, nah tadi kan dikatakan bahwa di kalimat yang pertama ya si Lancang dan ibunya itu ya sangat memprihatinkan hidupnya. Mereka hanya mengandalkan penghasilan yang minim sebagai buruh tani. Ya, jadi di sini kalimat yang mendukung, si Lancang pada akhirnya dia memutuskan untuk berangkat atau merantau ke negeri orang. Jadi di sini segala perjuangan yang ia lakukan tidak sia-sia. Ya, ia berhasil menjadi orang yang sukses dan pulang ke kampung menjadi orang yang kaya raya. Jadi itu adalah contoh kalimat yang mendukung dari cerita legenda si Lancang. Nanti anak-anak bisa cari juga ya kalimat apa saja yang mendukung dalam cerita ini. Ya, kalian bisa cari di rumah dan kalian bisa isi di tabel halaman 81 ya untuk kalian belajar di rumah. Nah, oke anak-anak, ini materi yang kita pelajari hari ini ya, tolong dicatat materinya di buku catatan tematik ya. Jadi nanti ketika ibu mau periksa catatan itu sudah ada catatan semua ya, harus dilengkapi catatannya. Oke anak-anak, kalau tidak ada pertanyaan kita akan akhiri dengan doa seperti biasa ya, berdoa Salam Maria. Oke, silakan anak-anak berdoa di rumah ya, berdoa mandiri, berdoa masing-masing, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, nah anak-anak terima kasih untuk hari ini karena sudah menyimak video pembelajaran dengan baik. Semoga materi yang ibu sampaikan bisa kalian pahami dan bisa kalian mengerti dengan baik. Dan kalau misalnya ada pertanyaan ya, kalian bisa tanyakan kepada ibu langsung di sekolah. Nanti ibu akan jelaskan ya materi mana saja yang akan atau yang tidak kalian pahami, itu bisa kalian catat ya bagian mana materinya yang ingin kalian tanyakan. Silahkan dicatat di buku catatannya, nanti bisa ditanyakan di kelas. Oke anak-anak, akhir kata ibu ucapkan terima kasih, selamat pagi, selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati.